Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, di sesi 13 metodologi penelitian ini kita akan membahas tentang bagaimana menanggapi komentar dari reviewer setelah kita melakukan submit jurnal. Apa saja, hal-hal penting apa saja yang perlu kita sampaikan dalam menanggapi dan bagaimana cara kita menanggapinya. Kita akan bahas secara tuntas bagaimana cara menanggapinya. Oke? Menanggapi komentar reviewer dalam jurnal, baik jurnal nasional atau jurnal internasional, ya. Di sini saya fokuskan ke jurnal internasional, ya. Menanggapi komentar reviewer atau yang sering kita sebut dengan surat sanggahan reviewer, ya, hal-hal penting yang pertama adalah kita perlu pahami isi komentar dari reviewer. Ini yang sangat penting, kita harus paham betul apa isi dari komentar reviewer. Kemudian yang kedua, kita harus menanggapi dengan bahasa yang sopan. Kenapa? Karena reviewer adalah ilmuwan yang ahli di bidangnya. Kita submit jurnal atau topik jurnal kita, artikel kita tentang apa, maka akan secara otomatis akan direview oleh ahli yang pada umumnya ahli di sini sudah profesor, gitu ya. Jabatan akademiknya biasanya sudah profesor. Di sini tentu para reviewer sudah mempunyai pengalaman yang sangat banyak, ya. Maka dari itu kita perlu menanggapinya dengan sopan, atau bahkan reviewer itu sudah mempunyai usia berada di atas kita, gitu ya. Nah, itu hal penting, poin yang kedua. Kemudian hal penting yang ketiga dalam membuat surat sanggahan reviewer itu adalah jangan sampai ada yang terlewatkan sedikit pun komentar dari reviewer yang tidak kita tanggapi. Nah, 3 hal penting inilah yang menjadi catatan, yang menjadi dasar dalam kita menanggapi komentar para reviewer. Oke, kemudian selanjutnya, suatu jurnal setelah kita submit, ya, ada jurnal dalam kondisi accepted but needs minor revision, gitu ya, diterima jurnal kita tetapi dengan ada minor revisi sedikit, gitu ya. Seperti apa contoh gambarannya? Oke, saya berikan contoh gambaran jurnal kita yang diterima dengan sedikit revisi. Nah, contohnya adalah seperti ini, ya. Contoh gambarannya ini tanggapan dari Dewan Editor Jurnal, ya. Contohnya adalah ini bahwa this journal use double-blind peer review process, which means both the reviewers and author identities functioned from the reviewer, dan seterusnya, gitu ya. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian biasanya diberikan evaluasi dari jurnal yang kita submit, diberikan penilaian, ya. Di sini dicontohkan ada penilaian yang angka 1, very poor, lemah, gitu ya, poor, dan good, nomor 3 baik, very good, nomor 4, kemudian nomor 5 luar biasa. Nah, ini adalah contoh-contoh jurnal yang sudah saya submit, kemudian tanggapan dan penilainya. Contohnya di sini, diantaranya ada beberapa poin, banyak poin yang menjadi kriteria penilaian, ya. Nah, di sini tentu belum tentu semua akan seperti ini. Ada saja mungkin yang dinilai sebagai very poor atau sangat buruk, gitu ya, atau buruk. Kalau buruk berarti tanda centangnya ada di poin 2, sangat buruk centangnya ada di kolom 1, kemudian yang baik centang di kolom 3, very good kolom 4, dan luar biasa di kolom 5. Ya, ini sebagai contoh, ini yang minor revision. Kemudian ini
contoh lain-lainnya yang dinilai gitu ya. Oke. Kemudian inilah contoh dari reviewer ya. Contoh dari reviewer ini status dari paper kita adalah accepted but needs minor revision. Ini dicentang di sini gitu ya. Tentu kualitas paper kita yang yang disubmit bisa saja ada di kolom yang terakhir, rejected ya, ethical issue, atau rejected poor quality of scope gitu, atau accepted but needs major revision, atau accepted but needs minor revision, atau accepted no revision need, kemudian mungkin saja strong gitu ya, strong accepted. Nah, ini diantaranya yang saya contohkan adalah minor revision. Ini ada komentar dari reviewer 1, komentar reviewer 2, dan komentar reviewer 3. Nah, inilah hal-hal yang harus kita tanggapi dan kita perlu pahami dalam setiap komentar, dan kita tanggapi komentar satu persatu. Baik dari reviewer 1, reviewer 2, reviewer 3, atau jika banyak reviewernya, kita semua harus tanggapi. Oke? Kemudian contoh lagi ini yang major revision ya. Paper saya yang saya submit yang dalam kondisi major revisi yang sangat besar gitu ya. Mungkin saja ini bisa diterima, atau justru setelah revisi mungkin saja juga ini kita bisa ditolak gitu ya, untuk yang major revision. Tergantung bagaimana cara kita menanggapi komentar reviewer dan bagaimana cara memperbaiki paper kita, artikel kita gitu ya. Kita harus perbaiki artikel kita sesuai dengan saran yang diberikan oleh reviewer, dan kita perlu menjawab, menanggapi setiap komentar-komentar reviewer, baik tanggapan tersebut merupakan tanggapan yang setuju dengan reviewer ataupun tidak setuju dengan reviewer. Jika tidak setuju, berikan alasannya mengapa tidak setuju, kemudian berikan argumentasi data yang akurat, misalkan untuk meyakinkan reviewer jika kita menyanggah atau jika kita menolak komentar dari reviewer. Oke, nah ini adalah contoh komentar dari reviewer. Ini yang contoh paper saya yang major revision gitu ya, terdiri dari banyak komentar. Nah, dari komentar-komentar ini sebetulnya ini merupakan pengalaman kita, merupakan pembelajaran buat kita para penulis, bahwa selanjutnya ketika akan menulis kita perlu mengetahui hal-hal penting. Ini komentar dari reviewer adalah hal-hal penting yang perlu diperbaiki, yang perlu diselesaikan, baik terhadap topik penelitian kita, topik artikel kita, kemudian substansi penulisan atau juga bahasa dan lain sebagainya. Ini adalah saran dan masukan yang positif terhadap kita sebagai penulis. Oke, kemudian nah dari komentar-komentar ini kemudian selanjutnya kita perlu tanggapi ya. Nah, ini contoh tanggapannya. Surat sanggahannya contohnya adalah seperti ini. Reviewer 1 komentarnya seperti apa, kemudian kita responnya apa ya. Kemudian misalkan di sini contoh respond in agreement with the reviewer. Kita setuju dengan komentar reviewer, kita berikan alasan setujunya kenapa gitu ya. Kemudian misalkan yang kedua juga komentarnya apa. Nah, di sini contoh setuju ataupun tidak setuju, kita harus menyampaikan dengan bahasa yang baik gitu ya. We agree with reviewer that, misalkan jika kita setuju, walaupun kita punya alasan tersendiri bahwa yang telah kita tulis telah mereferensi, misalkan contoh saya di sini dalam menanggapi komentar reviewer terkait penulisan abstrak gitu ya. Ini telah penulisan abstrak bahwa referensi yang dipergunakan dalam penulisan abstrak adalah
dalam artikel yang berjudul ini disampaikan gitu ya, bahwa di dalam abstrak harus ada introduction, method, research, and discussion gitu ya, dan lain sebagainya. Ini kita memberikan alasan. Ini menjelaskan bahwa kenapa kita menulis yang telah kita tulis adalah demikian. Kita punya dasar yang kuat bahwa kita tidak berdasarkan pengertian kita saja menulis abstrak itu seperti itu, tetapi kita punya referensi yang jelas. Baik itu kita sampaikan dalam kalimat kita menyetujui dengan komentar reviewer atau kita menolak dengan komentar reviewer. Oke, kemudian ini contoh komentar dari reviewer, kita menanggapi reviewer yang kita menyanggah gitu ya, kita menolak dengan pendapat reviewer, response disagreeing with the reviewer gitu ya. Di sini tetap kita menjelaskannya, menyampaikannya dengan bahasa yang baik gitu ya. We agree with reviewer ya, kami setuju dengan komentar reviewer that increasing the number of literature studies in the article with add more insight. Nah, kita menyanggahnya, tidak setujunya, pertama kita tetap harus menyanjung gitu ya. Kita setuju dengan komentar reviewer bahwa dengan banyak melakukan studi literatur. Nah, contohnya di sini kan komentar reviewernya supaya kita mereferensi atau supaya kita melakukan studi literatur terhadap judul yang telah dicantumkan oleh reviewer. Nah, kita bisa studi literatur terlebih dahulu atas saran dari reviewer, kemudian baru kita bisa menanggapi. Di sini contoh yang saya sampaikan adalah setuju dengan komentar reviewer, ya, tetapi nah disinilah bentuk penolakan secara halus, bentuk ketidaksetujuan secara halus. Tetapi artikel dengan judul ini tidak relevan dengan topik yang kita bahas, tapi judul yang lainnya relevan dan selanjutnya akan dimasukkan dan dikutip di dalam artikel kita. Di sini langsung kita tunjukkan di mana kita mengutipnya. Ya, kita kutip misalkan di sini di halaman ketiga gitu ya. Ada di sebelah kanan, ada sebelah kanan, karena biasanya penulisan jurnal itu ada dua kolom ya, kolom kiri dan kanan. Kita tunjukkan yang kita maksud, baik kita merevisi atau kita menambahkan ada di posisi mana. Contoh di sini saya menyampaikan ada di sebelah mana kutipan yang kita buat berdasarkan saran reviewer, kemudian di referensi nomor berapa. Di sini saya tunjukkan misalkan di referensi nomor 25. Inilah cara-cara kita menanggapi komentar para reviewer. Baik kita setuju dengan komentar reviewer maupun kita tidak setuju dengan komentar reviewer ya. Nah, setuju atau tidak setuju dengan komentar reviewer, kita harus menjawab dan memberikan alasannya ya. Kita setuju juga kita berikan alasannya, kita tidak setuju juga kita berikan alasannya. Maka dalam membuat surat sanggahan reviewer ya, jumlah halaman surat sanggahan reviewer dengan jumlah halaman artikel kita kadang-kadang lebih banyak halaman surat sanggahan kepada reviewer. Kenapa? Karena kita perlu menjelaskan secara jelas baik kita setuju atau kita tidak setuju. Contoh yang saya lakukan di sini, paper saya berjumlah 11 halaman, tetapi surat sanggahan saya berjumlah 20 halaman. Kenapa? Surat sanggahan lebih banyak dari isi artikel itu sendiri, karena kita perlu menjelaskan sedetail mungkin. Ketika kita menyanggah alasannya apa, diberikan sejelas-jelasnya agar argumentasi kita bisa dipahami oleh reviewer. Nah, secara garis besar itulah
cara-cara kita menanggapi atau cara kita membuat surat sanggahan kepada reviewer. Yang selanjutnya tidak hanya sebatas kita menanggapi atau membuat surat sanggahan kepada reviewer, tetapi kita perlu buktikan juga di isi artikel kita atau jurnal kita terdapat di mana perubahan itu dan asalnya seperti apa, kemudian dirubah menjadi seperti apa. Itu kita perlu tunjukkan. Bagaimana caranya dan bagaimana contohnya, saya berikan contoh gambaran. Nah, ini adalah contoh gambaran hasil revisi berdasarkan komentar-komentar dari reviewer. Contoh ini abstrak. Abstrak asalnya adalah ini. Nah, kita membuat komen dalam Word kita, gitu ya, dalam tulisan kita. Sebelum dilakukan revisi adalah seperti ini abstraknya, kemudian setelah dilakukan revisi adalah ini hasilnya, gitu ya. Jadi reviewer bisa melihat secara langsung sebelumnya ini dan setelah direvisi adalah ini. Semua kita tunjukkan mana yang direvisi, gitu ya. Contoh yang introduction, contoh yang lain, gitu ya. Nah, ini apa yang kita revisi, gitu ya. Oke, kita tunjukkan sebelumnya ada seperti ini isinya, kemudian hasil revisi seperti ini isinya, kemudian yang lanjut yang lainnya sebelumnya ini isinya, kemudian setelah kita revisi ini hasilnya, kemudian yang lainnya sebelumnya adalah seperti ini isinya, kemudian setelah kita lakukan revisi menjadi seperti ini isinya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, contoh ini dalam artikel saya sebagai contoh ini terdapat Mayo Revision, maka di sini setiap halaman dilakukan perubahan secara total, diberikan ditunjukkan juga asalnya seperti apa dan hasil revisinya seperti apa. Ini di hampir semua ya, hampir semua direvisi. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini untuk memudahkan reviewer melihat betulkah kita telah melakukan revisi, jika betul mana yang direvisi dan sebelumnya seperti apa. Nah, sebetulnya skema ini dalam menanggapi reviewer ini ya, kita bukan hanya di dalam penulisan jurnal sebetulnya. Di dalam penulisan skripsi pun seharusnya kita sama melakukan seperti ini. Awalnya seperti apa, kemudian berdasarkan saran dari dosen pembimbing, misalkan asalnya seperti apa, kemudian perubahannya menjadi seperti apa. Itulah hal-hal penting, gitu ya. Ini baik dalam jurnal maupun skripsi, sama skemanya adalah seperti ini ya. Dalam skripsi kita atau dalam jurnal kita asalnya seperti apa dan kemudian hasil perubahannya seperti apa. Oke, ini adalah secara garis besar bagaimana cara membuat surat sanggahan kepada reviewer, gitu ya. Nah, surat sanggahan kita ini menjadi hal yang sangat penting untuk diterimanya jurnal kita atau tidak, gitu ya. Terlebih terhadap jurnal kita yang dalam kondisi Mayo Revision, ya. Nah, ini hal-hal penting yang perlu kita pahami. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, di dalam pembahasan kali ini itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian saya akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.